Halo, selamat malam semua. Hari ini 5 Juni 2020, saya akan kembali melakukan ulasan analisa teknikal untuk seri saham potensi rally pada minggu depan ya, yaitu pada tanggal 8 sampai 12 Juni 2020. Pada ulasan kali ini saya akan menyajikan ulasan analisa teknikal untuk 10 saham, ya, di mana 3 saham dari seri sebelumnya dan juga 7 saham yang baru ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya sertakan kembali 3 saham dari seri sebelumnya? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada dasarnya semua rekomendasi trading yang saya sampaikan pada channel saya ini itu didasarkan pada analisa trend following ataupun swing trading. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang merasa sudah cukup dengan profit 10-20%, maka silakan melakukan profit taking. Namun mungkin bagi teman-teman lain yang merasa ingin memiliki time frame yang lebih panjang ataupun lebih memiliki kesabaran yang lebih tinggi dan berniat untuk melakukan hold pada saham ini, maka video ulasan saya ini dapat menjadi guidance yang baik agar proses hold-nya dapat lebih baik. Jadi, untuk saham-saham tersebut jika memang sudah dimiliki bisa di hold sampai dengan saham itu mengalami penurunan dengan sendirinya, yaitu ketika stop loss yang kita tetapkan itu terlewati Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kenapa seperti itu? Karena bukan tidak mungkin dengan strategi analisa teknikal trend following, ketika market membaik, terjadi reversal pada market, saham-saham yang kita miliki bisa memiliki gain di atas 30%, 40%, 50%, bahkan sampai 100% juga memungkinkan. Ya, itu sangat-sangat mungkin sekali dan sudah sangat-sangat sering terjadi pada saham-saham yang kita lakukan analisanya berbasis teknikal trend following. Nah, jadi ini saya berharap bisa memberikan manfaat yang lebih dengan kayak melakukan ulasan kembali saham-saham pada seri sebelumnya. Namun tentu saja tidak bisa semua saham ya. Saya pilihkan yang sekiranya masih dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi rekan-rekan semua. Nah, tentu saja tidak lupa dengan tambahan saham-saham baru seperti Indosat, BRI Syariah, Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, Pembangunan Perumahan, Vale Indonesia, dan juga perusahaan gas negara. Oke, jangan lupa juga join free channel Telegram saya di @smsaham, di mana pada channel ini saya akan menginformasikan berbagai macam ulasan teknikal serta update rekomendasi trading pada saat market berjalan seperti itu ya, yang bisa memberikan potensi big gain. Jadi pada ulasan kali ini akan saya lanjutkan pada channel SM Saham dan juga beberapa rekomendasi trading pada saham lainnya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke ulasan pertamanya, yaitu pada saham SSIA. Ya, pada layar ini bisa dilihat Bapak Ibu ya, ini adalah analisa teknikal dari SSIA. Bisa kita perhatikan pada rekomendasi saya sebelumnya. Nah, ini saat ini sudah berhasil SSIA untuk bergerak melewati area resistance kotak merahnya ya. Dan semoga bisa bertahan ya. Ini sepertinya sangat menarik karena volumenya meningkat dengan sangat signifikan ya. MACD sendiri juga masih terus bergerak naik. Jadi potensi SSIA untuk terus naik itu sangat tinggi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah punya saham ini untuk tujuan investasi di harga di bawah 300, maka saya rekomendasikan untuk hold saja saham ini, jangan dijual terlebih dahulu. Meskipun mungkin kalau misalkan pada minggu depan terjadi koreksi pada SSIA itu hanya berupa koreksi sementara saja ya. Oleh karena itu peluangnya untuk naik lebih tinggi ke area 480 sampai 490 seperti yang saya sebutkan sebelumnya ini masih sangat besar ya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya bagaimana untuk yang mau entry? Oke, ada dua skenario yang bisa dilakukan. Pertama adalah jika akhirnya SSIA kembali naik, maka teman-teman bisa entry apabila saham ini break level 392 ya, dengan stop loss di area 328 ya. Jangan lupa ini risk entry cukup tinggi ya, kurang lebih 10%, jadi harap perhatikan profil masing-masing. Namun jika terjadi sedikit koreksi itu akan lebih baik, dimana jika terjadi koreksi minor nanti akan saya sampaikan kembali update-nya pada channel SM Saham ya. Jadi silakan dilihat lebih lanjut, tentukan profil masing-masing sebelum entry saham ini. Tapi yang jelas jika market minggu depan kembali bullish, saham SSIA potensi sekali untuk kembali naik ya ke area resist kotak hijau. Baik, yang berikutnya kita akan masuk ke saham kedua yaitu XL. Nah, saham ini juga saya ulas kembali. Kenapa? Karena sudah memenuhi apa yang kita sampaikan sebelumnya ya. Yaitu XL berhasil melewati area resist kotak merahnya. Ya. Untuk itu bagi teman-teman mungkin yang sudah entry ketika dia break 2660 seperti pada seri ulasan saya sebelumnya, maka selamat. Silakan hold saham ini ya, jangan dijual langsung karena momentumnya masih naik ya. Jadi garis MACD-nya masih terus bergerak naik. Ini artinya momentum positif di XL ini masih terjaga ya. Jadi peluang Excel untuk naik terus menuju area resist kotak kuningnya masih sangat besar Bapak Ibu ya, dengan target price di 3.100, 3.150 itu masih sangat-sangat mungkin. Apabila akhirnya nanti di minggu depan terjadi koreksi, itu juga hanya koreksi minor, jangan terlalu dikhawatirkan.
sebelum kita melihat ada gejala-gejala yang tidak nyaman pada market. Namun sampai dengan hari ini itu belum ada ya, semuanya cukup positif. Nah, lalu bagaimana dengan yang mau entry? Kalau yang bagi mau entry yang tertinggal saya sarankan untuk tidak dulu ya. Jadi lebih baik Bapak Ibu atau rekan-rekan semua mencari saham-saham yang lain. Nanti bisa saya sampaikan pada ulasan-ulasan berikutnya. Tinggal dipilih saja mana yang lebih menarik. Tapi jangan dipaksakan untuk entry ke saham Excel ini. Oke. Baik, yang berikutnya adalah saham INKP. Ini adalah merupakan 3 saham pada seri saham sebelumnya yang saya jelaskan. Ya. Nah, INKP sendiri secara garis MACD masih bergerak naik ya, artinya momentumnya juga masih tetap positif. Di mana ketika dia break 5250, ya ini juga selamat nih bagi teman-teman yang sudah entry di 5250 seperti rekomendasi saya sebelumnya, maka tetap hold saham ini karena dia hanya mengalami konsolidasi Bapak Ibu, hanya mengalami koreksi sehat saja ya. Jadi ketika dia berhasil break 5250, dia mencoba menembus area resistance kotak kuning dan berhasil. Lalu sekarang dia mengalami koreksi untuk pullback melakukan uji support terhadap area resist ini ya. Dan kelihatannya sih mampu bertahan ya karena hari ini ditutup dengan kondisi hammer itu sepertinya terlihat bahwa ada aksi beli untuk melawan penurunan daripada INKP sehingga potensi kenaikan saham ini untuk kembali lanjut ke area resist kotak kuning itu terbuka ya, terbuka cukup besar peluangnya ke level harga 6.850 sampai 6.900. Jadi tetap hold saham ini, jangan dijual terlebih dahulu karena peluang untuk naiknya masih lebih tinggi. Lalu bagaimana jika ada yang ingin entry ya? Meskipun dengan risk yang sudah lebih besar, tapi Bapak Ibu masih bisa entry saham ini ya, yaitu ketika saham ini break 6.300 ya. Dengan support stop loss bisa ditempatkan di level 5625 ya. Namun perlu diperhatikan ini adalah sinyal pada hari ini. Kita masih perlu lihat lebih lanjut ketika opening perdagangan pada minggu depan. Karena saham ini masih berkonsolidasi, pada dasarnya masih akan terus membentuk high dan low. Ya, jadi kita perlu perhatikan lebih lanjut. Namun bagi yang sudah entry, saya sarankan hold saja. Bagi yang ingin entry, maka bisa beli ketika saham ini break area tersebut. Tapi silakan mengikuti update INKP pada channel SM Saham saya agar bisa mendapatkan update titik entry yang lebih rinci. Oke. Nah, baik sekarang saya masuk ke saham baru pada rekomendasi kali ini untuk perdagangan minggu depan ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah Indosat ya. Sangat menarik karena hari ini saham Indosat berhasil break pola triangle-nya Bapak Ibu ya, sebuah pola continuous bullish continuation yang menunjukkan bahwa saham ISAT masih berpotensi untuk naik lebih lanjut ya. Namun perlu diingat Bapak Ibu, ini adalah bullish continuation di area downtrend yang sangat panjang ya. Bisa dilihat di sini, ini di tahun 2019 Agustus sampai sekarang ISAT sendiri masih mengalami downtrend ya. Jadi penembusan pola triangle ini belum merubah secara struktur downtrendnya, tapi hanya merubah struktur kenaikan pada fase jangka menengah ya, di mana saya ukur dari bulan 3 2020 mungkin nanti akan naik menuju ke bulan 6 2020 ya. Jadi dengan penembusan pola triangle ini, saham bisa berpotensi untuk naik ke area resist kotak kuning ini ya. Saya memiliki view sampai sini dulu aja ya. Belum kita bisa melihat kondisi berikutnya seperti apa. Karena di situ ada resist trendline major dari si ISAT yang akan menjadi resist kunci bagi pergerakan ISAT ya. Jadi saat ini kita tempatkan terlebih dahulu area resist kotak kuning sebagai target price pertama. Bagi yang entry saham ini bagaimana ya? Terus terang ini titik entry-nya agak-agak sempit ya Bapak Ibu ya. Akan lebih baik sebenarnya bagi yang sudah entry ketika dia break di 2150 itu sebaiknya hold saja ya dengan stop loss 2010 atau 2000. Namun bagi yang memang mau mencoba agresif masuk ke saham ini, ya bisa saja melanjutkan pembelian ketika ISAT kembali naik melewati harga 2320 ya dengan stop loss yang sama di level 2010-2000 ya, namun dengan rentang yang lebih sedikit. Silakan, itu diputuskan saja. Tapi kalau menanyakan ke saya apakah ISAT masih berpotensi naik? Iya, ya, karena dari garis MACD sendiri ini terlihat ya. Nah, ini bergerak naik, menanjak naik yang artinya momentumnya itu, dan ini gerak naiknya menanjak ya Bapak Ibu ya. Jadi momentumnya itu cukup positif, cukup kuat gitu ya. Itu yang masih diperhatikan. Jadi tapi sekali lagi resikonya ada ya. Kalau yang beli di break di 2320 ini resikonya tipis, hanya sampai ke area resist kotak kuning 2400 2500 gitu. Kalau memang dia ingin ambil gain jangka pendek ya silakan ya. Sekali lagi rekomendasi saya bukan untuk day trading ya Bapak Ibu semua. Saya view-nya adalah swing trading 10 sampai 20% ataupun
maksimal jackpot yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan analisa trend following ya. Jadi saya tidak berorientasi pada jual jangka pendek. Silakan diputuskan pada style masing-masing. Oke, berikutnya adalah beris ya. Nah, saham beris ini juga sangat menarik ya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti update channel saya, pasti sudah tahu saya sendiri sudah entry saham ini di level harga 250 ya. Ini level yang menarik karena sampai sini saya masih hold saham ini dan terlihat jelas dia masih cukup kuat ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Dimana kelihatan ya di sini terlihat jelas MACD sendiri juga masih terus bergerak naik. Ya, bergerak naik meskipun agak flat ya, artinya saham ini mengalami konsolidasi nih di area resisten kotak kuning. Nah, ini yang kita harapkan. Apabila dia berhasil konsolidasi di area resisten kotak kuning dan bertahan Bapak Ibu. Nah, ini bisa luar biasa hasilnya ya. Karena dia bisa terus naik menuju ke area resisten kotak kuning yang menjadi titik kunci awal bagi beris untuk memasuki fase rally-nya Bapak Ibu ya. Perhatikan fase rally-nya. Nah, kalau bagi yang sudah entry saham ini mau tujuan investasi ataupun tidak di area bawah, di bawah level 250, itu sebaiknya hold saja ya. Sampai saat ini jangan jual dulu saham Bapak Ibu semua karena jika market mendukung, saham ini bisa terus naik Bapak Ibu ya. Ini akan naik dengan luar biasa ya kalau dia berhasil melewati area 350 ya. Sekarang ini sudah luar biasa. Apakah kalau nanti bisa melewati, nah itu akan lebih bagus lagi. Lalu bagaimana jika ada yang ingin entry saham beris ya? Terus terang udah high risk ya teman-teman semua ya, sudah sangat tinggi resikonya. Namun jika ada yang ingin mencoba entry, saya hanya bisa memberikan rekomendasi silahkan coba entry pullback di 310 atau 310 sampai 314 dengan stop loss di level 296 ya. Nah, di level 296 ya, namun perhatikan ini adalah percobaan spekulatif kalau seperti ini ya. Karena sebenarnya naiknya juga udah lumayan dari level 250 sampai level 320 ini cukup lumayan tinggi ya naikannya. Jadi resikonya untuk yang entry belakangan juga lumayan ini. Jadi harap diperhatikan sesuai dengan profil risk masing-masing. Oke. Berikutnya saham yang akan saya ulas adalah BBTN. Nah, saham ini juga sangat menarik ya Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena saat ini BBTN sedang mencoba melewati area resist kotak birunya. Nah, ini menjadi sebuah resist psikologis di area bawah BBTN ya. Dan apabila BBTN berhasil melewati area resist ini dengan peningkatan volume, bisa diperhatikan nih di area sini sudah terjadi demand ya, terjadi pembelian pada BBTN dengan jumlah yang lumayan signifikan ya. Sehingga ini potensi untuk saham ini terus bergerak naik. Menariknya lagi, dengan adanya new low di candle BBTN ini, namun terjadi divergence pada indikator MACD menunjukkan adanya potensi reversal pada saham BBTN ya. Dan jika ini terjadi, menurut saya ini tidak akan kecil kenaikannya Bapak Ibu ya. Mungkin step pertama ke area sini dulu ke 1200-an karena ada sedikit gap kecil di situ, tapi mungkin tidak akan lama menurut saya dia akan mengalami konsolidasi tidak lama. Lalu dia akan bisa naik dengan cepat menuju ke level 1620 1650. Ini luar biasa loh. Kalau kita beli ketika dia break 1085 dengan stop loss di area saya cari supaya tidak terlalu jauh ya, di area stop loss bisa Bapak Ibu tempatkan di 1010 ya. Ya, di 1010. Nah, dengan potensi gain ini bisa sekitar hampir 60%. Wah, lumayan sekali kalau bisa benar-benar terjadi ya. Nah, makanya harap diperhatikan sesuai dengan profil masing-masing bagaimana Bapak Ibu mengatur manajemen. Ingat, semua rekomendasi yang saya sarankan di sini jangan melakukan hajar kanan ya Bapak Ibu ya. Tetap tentukan money manajemennya ya, karena semua rekomendasi tentu bisa ada peluang untuk turunnya. Jadi hati-hati, tetap sesuaikan dengan besaran stop loss dan juga profil dari masing-masing Bapak Ibu semua. Oke. Saham berikutnya yang akan saya ulas di sini adalah saham BTPS. Oke, berikutnya kalau dilihat di layar sini, ya BTPS sendiri, ya ini juga bagus ya, chartnya sangat bagus. MACD sendiri juga masih terus bergerak naik. Nah, dan di sini bisa kelihatan ya, kalau BTPS itu dia sudah berhasil melewati area resist kotak hijau dan sekarang dia sedang mencoba untuk bertahan, Bapak Ibu semua, ya. Dia mencoba untuk bertahan dan terlihat sepertinya mampu untuk bertahan. Oleh karena itu, kalau dia mampu untuk bertahan, maka BTPS jelas berpotensi untuk naik ke area resist
kotak merah ini ya. Ini sebagai area resist pertama yang menjadi ujian kenaikan saham BTPS selanjutnya. Kenapa? Karena ini sudah berada di atas garis EMA 200-nya ya. Artinya BTPS sendiri sudah berpeluang untuk memulai kembali fase rally-nya. Ya. Menarik diperhatikan bahwa pada sebelum-sebelumnya saham BTPS ini termasuk saham yang rally-nya luar biasa ya. Jadi secara karakteristik saham ini berpotensi untuk mengalami hal yang sama kembali Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, peluangnya sangat menarik jika kita beli saham ini ketika break 3240 ya dengan kondisi stop loss terakhir di level 3010 3000 ya. Perlu diperhatikan juga bahwa ini masih berupa konsolidasi minor ya, sehingga kita hanya melakukan antisipasi saja ketika dia break. Nanti bisa diikuti lagi update-nya pada channel saya sehingga kita mungkin bisa mendapatkan titik entry yang lebih nyaman. Namun pada kondisi ulasan kali ini level yang saya berikan di level 3240. Kalau dia break 3240 teman-teman bisa beli dengan stop loss 3010 3000 nih memberikan kita ruang entry yang nyaman ya dengan risk entry yang kecil. Oke, sangat menarik. Jika akhir nanti dia bisa bertahan bagaimana di atas resist kotak merah, maka jelas itu target kenaikannya di resist kotak kuning dengan level 4150 ya. Nah, ini jelas sebuah peluang, sebuah saham perbankan yang cukup bagus secara fundamentalnya jelas bagus ya dengan ROE yang sangat tinggi. Saham ini menurut saya akan tetap menjadi incaran para buyers ya. Oke, saham berikutnya yang akan saya ulas adalah saham PTPP. Nah, mungkin dalam waktu beberapa hari terakhir ini saham-saham seperti konstruksi ini sedang hot-hotnya ya, sedang in-innya ya. Nah, dari analisa teknikal yang saya berikan, garis MACD sendiri masih bergerak naik, Bapak Ibu ya. Artinya secara momentum saham ini masih bagus. Dan kalau kita lihat sendiri, itu volumenya sangat tinggi pada penutupan ya kemarin ya. Ini sangat tinggi sekali ya. Artinya PTPP mendapatkan akumulasi yang sangat besar. Ya, oleh karena itu saya rekomendasikan dalam video ulasan saya kali ini karena saham ini masih potensi untuk menunjukkan kenaikannya Bapak Ibu ya. Meskipun ada juga potensi profit taking. Namun kita bisa melakukan tindakan spekulasi buy pada saat ini karena melihat momentum penguatannya yang cukup baik ya. Karena apabila dia berhasil melewati area resist kotak hijau ini, berarti PTPP pada dasarnya sudah keluar dari resist trend lainnya ya. Ini kalau diperhatikan di sini, saya akan coba gambarkan. Nah, ya jika dia berhasil melewati area ini, Bapak Ibu ya, artinya dia berhasil keluar dari resist trend lainnya. Nah, ini peluang bagi PTPP untuk dapat merubah tren turunnya menjadi tren naik ya. Dengan sebuah resist pertama yang akan menjadi halangannya ada di area gap PTPP di sini di sekitar area 1100 ya, 1100 di area resist kotak kuning. Nah, ini akan menjadi halangan pertama. Namun tugas kita sekarang adalah kita harus entry dulu ketika saham ini break level 885 dengan stop loss kita bisa tempatkan di area 805. Nah, terus terang entry PTPP ini Bapak Ibu adalah dengan menggunakan strategi agresif ya. Akan lebih nyaman sebenarnya kalau PTPP nanti mengalami konsolidasi lagi sekitar 3 hari ke depan. Itu akan lebih nyaman. Namun kita juga mengantisipasi mood pasar sedang bagus-bagusnya, maka kita usahakan untuk kita masuk ke kereta pertama ya, ke gerbong pertama sebelum saham ini nantinya benar-benar bullish. Jadi kita akan coba beli di awal tren ya. Ingat ini adalah tindakan spekulatif namun dengan risk reward yang terukur ya, sangat menarik. Karena apabila nanti benar ini terjadi dan dia berhasil bertahan di area resist kotak kuning, maka PTPP sangat besar kemungkinannya untuk naik ke area resist kotak biru Bapak Ibu di level 1400. Ini lumayan Bapak Ibu beli di 890 bisa kalau benar market bergerak naik maka bisa dapatkan jackpot di harga 1400. Nah, jelas ini sangat-sangat bagus ya. Nah, sekali lagi tinggal tentukan profile list dari Bapak Ibu semua. Saham berikutnya akan saya ulas adalah Inco. Nah, saham Inco ini juga ini sedang bergerak ya, sudah berada di wilayah perbatasan antara downtrend dan juga uptrendnya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di sini bahwa garis MACD sendiri sudah bergerak naik, yang tadinya terus sudah bergerak naik, artinya akan ada pola pembalikan arah bagi Inco sendiri ya. Dan secara teknikal sendiri saham ini juga baru saja break pola flagnya ya, jadi bullish flagnya, yang artinya potensi bagi Inco untuk terus naik menuju ke area resist kotak kuning ya, dengan target price di 3.350 kurang lebih ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin entry masih ada kesempatan ya. Yang entry bisa entry ketika saham ini break 3
3080 ya, yang saat ini belum berhasil ditembus. Jadi kemungkinan besar kalau dia berhasil break, maka Inco akan naik dengan kuat Bapak Ibu ya, karena hari ini dia ditutup dengan volume yang sangat tinggi ya. Nah, ini sungguh sangat menarik ya. Namun tetap perlu diperhatikan bahwa risk entry-nya cukup tinggi ya, karena stop loss-nya terakhir ada di level uh, level 2850 ya, bisa Bapak Ibu perhatikan. Jadi tolong diperhatikan lagi dengan profile risk-nya. Kalau misalkan tidak siap dengan risikonya, maka jangan dipaksakan untuk entry Inco. Bisa pilih saham-saham yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, karena kembali lagi ke profil masing-masing ya. Jadi apabila nanti Inco berhasil menembus area resistance kotak kuning, maka saham ini sangat besar peluangnya untuk naik ke level 3.600 3.700 ya. Beredar berbagai macam sumber berita bahwa harga nikel terus mengalami kenaikan. Ya, tentu saja kalau dengan pembukaan ekonomi, berjalannya proses manufaktur dan sebagainya, apalagi rencana pembangunan mobil listrik di berbagai macam negara berjalan kembali, tentu permintaan nikel akan semakin meningkat. Ya, dan ini mungkin menjadi salah satu trigger bagi saham Inco untuk terus bergerak naik. Di samping itu, laporan keuangan kuartal 1 mereka yang cukup baik ya. Diharapkan semoga dengan harga minyak yang cukup stabil juga mampu menekan beban pokok mereka. Jadi diharapkan margin mereka masih tetap akan terjaga pada kuartal 2 2020. Oke. Nah, saham terakhir akan saya bahas pada seri saham potensi rally kali ini yaitu saham Pegas ya, perusahaan gas negara. Nah, kenapa saham ini menarik untuk saya ulas? Karena saham Pegas sudah menunjukkan pola reversal di area bawah Bapak Ibu ya. Garis EMA sendiri sudah bergerak naik melewati area center line ya. Dan si Pegas sendiri juga sudah berhasil melewati pola sideways yang terjadi di area bawah ini. Yang artinya secara teknikal, secara analisa teknikal, saham Pegas sudah keluar dari downtrendnya Bapak Ibu ya. Sudah berhasil keluar dari downtrendnya dan mulai membentuk sebuah pola kenaikan baru. Nah, untuk itu tugas kita sebagai seorang trend follower trader, saya akan membeli di awal ya. Jadi ini juga sangat menarik meskipun strategi ini adalah berupa strategi spekulatif buy Bapak Ibu semua, karena kita agak menggunakan strategi agresif melihat mood dari pasar agar kita bisa masuk ke kereta kenaikan pertama ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa beli saham ini. Hari ini terlihat dia mencoba melewati harga 1030 ya, belum berhasil. Nah, Bapak Ibu bisa beli ketika dia melewati 1030 ya. Dengan stop loss-nya di level harga bisa pakai di level harga 870 Bapak Ibu semua ya. 870 dengan level stop loss ya. Dimana Pegas ini berpeluang untuk terus naik. Ada sedikit area gap kecil di sini Bapak Ibu di harga 1120. Saya gambarkan kembali. Bentar. Ya, ini mungkin setelah naik nanti dia akan diuji sedikit di area ini ya. Harusnya sih bisa bertahan kalau melihat market situasi masih seperti ini sangat baik. Selanjutnya Pegas akan bisa naik ke area resist kotak kuning ya di sekitar harga 1300. Dan kalau masih mampu bertahan, saya melihat Pegas akan kembali naik ke level 1480 1500 ya, di mana di area resist kotak biru ini mungkin akan terjadi konsolidasi. Kenapa? Karena area ini merupakan area kunci bagi fase uptrend jangka panjang dari Pegas ya. Karena di sini akan menjadi titik pertemuan dari beberapa resist, dari garis EMA 200, dari area resist candle, nah dan juga dari area resist dari high dari si Pegas itu sendiri. Oke. Oke, baik, saya rasa cukup sekian ulasan teknikalnya untuk seri saham potensi rally pada perdagangan minggu depan ya, yaitu dari tanggal 8 Juni sampai 12 Juni 2020 ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Silakan like, share, dan komen video ulasan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaatnya lebih. Apabila ingin hold sahamnya, maka silakan hold saham ini. Saya ingatkan sekali lagi, bagi yang ingin profit taking silahkan. Ya, tinggal tentukan profil dari masing-masing rekan-rekan semua. Tapi ingat, rekomendasi saya sebaiknya jangan dijadikan sebagai day trading, karena view-nya agak berbeda Bapak Ibu ya. Oke, baik, selamat malam, terima kasih.